Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk menaikkan setiap pujian kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan bersama-sama beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat. Biarlah Tuhan kami menaikkan setiap pujian, hormat Tuhan bagi Engkau. Biarlah Kau Allah yang layak kami tinggikan, Kau Allah yang boleh disenangkan, Kau Allah yang boleh dimuliakan Tuhan. Melalui setiap pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang juga Tuhan yang boleh setia hadir untuk sama-sama Tuhan berkumpul menaikkan setiap pujian. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan ibadah ini
kasih Yesus atas pengorbananmu, atas kasih-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap yang kami naikkan pujian, ucapan syukur, hormat, kemuliaan Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai Tuhan ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Masih bangkit berdiri. Mari kita katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, karena benar oleh darah anak domba kita telah ditebus, diselamatkan. Sekarang telah tiba. Semua ini karena salib-Mu Tuhan, karena
bukan karena siapa kami, tapi semua karena anugerah Engkau, karena salib-Mu Tuhan, kami boleh menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Kau Allah yang memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
siap mendengarkan firman Tuhan. Kau Allah yang mengurapi Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kau Allah yang memberkati dia, biarlah Roh-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Tetap diberkati Tuhan, amin. Tetap sukacita meskipun wajah kita tidak kelihatan semuanya, tapi saya percaya Bapak Ibu sukacitanya tidak tertutupi oleh masker, amin. Ya, kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, walaupun bukan anjuran, kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, supaya kita tetap aman, aktivitas kita juga bisa berjalan seperti biasanya. Saya percaya bahwa ketika pemerintah sudah menetapkan new normal, bagi kita adalah sesuatu yang benar-benar baru. Amin Bapak Ibu. Yang biasanya tidak pernah pakai pelindung, yang biasanya jarang pakai masker ya, harus terikat oleh masker, harus dilindungi oleh masker, bukan satu hal yang mudah ya. Tetapi kalau kita mau membiasakan diri dan kita mau taat ya, hanya taat, maka kita mampu untuk dapat mengikuti semua peraturan yang ada ya. Puji Tuhan, tadi pujian sudah memberkati kita, dan kita percaya kita masing-masing sudah mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Puji Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan Agustus ya. Selamat datang Agustus ya. Mungkin yang lahir di bulan Agustus adalah satu kebahagiaan di bulan ini. Ada yang lahir di bulan Agustus? Ada? Nggak ada. Berarti masih mikir, ada nggak ya? Ada enggak ya? Kalau ada ya nanti kita mau ucapin selamat ulang tahun gitu ya. Walaupun nggak perlu dirayakan, nggak apa-apa gitu ya. Nah, minggu ini adalah temanya masih sama dengan minggu-minggu yang lalu ya, tentang bagaimana kita menjangkau jiwa ya. Sudah berjalan 8 bulan tahun ini. Visi misi kita adalah, masih ingat Bapak Ibu? Visi misi kita? Hah? Setahun bawa jiwa, satu bawa satu. Masih ingat ya? Ya, masih ingat. Oleh karena itu firman Tuhan juga akan terus mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk kita tetap berada di dalam pelayanan, tetap berada di dalam visi dan misi gereja kita ya. Firman Tuhan pagi ini berjudul Ayo Maju ya. Teks besarnya merebut jiwa yang hilang ya. Merebut jiwa yang hilang. Siapa jiwa yang hilang itu ya? Siapa jiwa yang hilang? Kalau hilang berarti dulu pernah ada dong ya. Berarti dulu pernah ada kalau hilang. Kalau yang nggak ada ya belum tentu dulu ada gitu. Nah, kalau merebut jiwa yang hilang berarti dulu pernah ada dan dia harus dikembalikan gitu ya. Dia harus dikembalikan. Kita mau buka sama-sama di dalam Filipi 3 ya, Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku ya. Mungkin kita bisa sama-sama yuk baca yuk ya, biar kita sama-sama ayat ini benar-benar kita rasakan dan resapi ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
menuliskan surat ini, dia atau keberadaannya ada di dalam penjara. Ya, dia tidak langsung ngomong kepada jemaat Filipi, tetapi dia menyampaikannya lewat suratnya, karena pada saat itu Paulus ada di dalam penjara di Roma. Bapak Ibu, kalau satu surat ditujukan berarti saya rasa itu penting nggak? Penting ya. Kalau sampai seseorang menuliskan surat kepada seseorang, berarti itu adalah berita yang penting yang harus seseorang itu mengetahuinya. Demikian juga Paulus ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, dia ingin jemaat Filipi mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan juga apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Filipi. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Paulus melakukan pelayanannya kepada jemaat Filipi adalah perjalanan misi yang kedua. Artinya sebelum Paulus melakukan perjalanan misi kedua, dia sudah melakukan perjalanan misi yang pertama. Ya. Kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi pada saat itu? Ya. Ada apa? Karena Paulus mendengar bahwa ada kaum, saya membaca di tafsiran itu ada kaum perfeksionis yang menganggap dirinya puas setelah melakukan pelayanan, dan itu sudah menyebar di jemaat-jemaat umum. Jadi maksudnya seperti ini, orang yang sudah melayani, mereka sudah puas, jadi mereka menganggap bahwa saya ini sudah puas dan cukup sampai di sini. Dan Paulus sangat berhati-hati dengan hal itu, karena apa? Kepuasan diri membuat kerohanian seseorang berhenti atau stagnan atau mandek, ya. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk tidak berpuas diri lewat surat ini. Ya. Lewat surat ini Paulus minta kepada jemaat Filipi tidak berpuas diri. Bapak Ibu, jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat baik, jemaat yang murah hati. Ya. Kita kalau melihat ada jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Efesus, ini adalah jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Ya. Bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah Saulus. Ya. Dia orang yang anti kekristenan, dia orang yang anti orang-orang yang mengikut Yesus. Bahkan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ketika dia bertobat, ketika perjalanan dia ke Damsyik, dia melihat satu cahaya. Dan pada saat itu dia buta selama 3 hari. Dan disitulah dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan saat itu jugalah hidupnya diubahkan dari pembenci Kristus menjadi pelayan Kristus yang luar biasa. Bahkan banyak sekali pelayanan-pelayanan yang didirikan oleh Paulus. Ya, 3 perjalanan misi Paulus bukan dijalani dengan gampang, Bapak Ibu. Ya, dia harus dipenjara, dia harus melewati laut, dia harus berada di dalam kapal ya yang terombang-ambing. Bukan satu hal yang mudah. Tapi Paulus merasa bahwa dia belum apa-apa dengan semuanya itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari surat Paulus ini? Saya melihat di kata pertama, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus mengatakan bahwa aku sendiri tidak menganggap di sini berarti memperhitungkan atau memandang atau tindakan memuji diri. Artinya apa? Paulus menganggap bahwa apa yang dia lakukan pada saat itu bukan karena hasil kerja keras dia, bukan oleh karena kekuatan dia, tetapi Paulus menyadari bahwa apa yang dia sudah lakukan itu atas anugerah Allah yang Tuhan sudah berikan kepada Paulus pada saat itu. Saya mau tanya, kita yang memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih kita? Hah? Saya nggak lihat ini jawabannya, bu gitu doang ya. Tuhan yang memilih kita atau kita yang memilih Tuhan? Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan yang memilih kita, kita bisa menolak nggak? Tidak bisa, Bapak Ibu. Paulus dipilih oleh Tuhan dan Paulus tidak bisa menolak pilihan Tuhan. Bukan kita. Jadi kalau Tuhan yang sudah memilih kita, apa yang kita lakukan itu semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Beda dengan bekerja ya. Saya mau pekerjaan yang ini karena saya lebih
kompeten di bidang ini dan saya melakukannya oleh karena saya sekolah, oleh karena saya punya skill, oleh karena saya hebat, saya bisa memajukan perusahaan ini. Bukan seperti itu. Dalam kerajaan surga tidak seperti itu. Ketika Tuhan memilih kita, kita melakukannya, dan Paulus juga menyadari bahwa ketika dia melakukannya, dia menganggap tidak melakukan apa-apa, tidak mengklaim dirinya sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa atau pelayanan yang luar biasa. Sehingga apa? Di situ dikatakan bahwa Paulus berusaha menjadi dewasa di dalam Kristus, padahal dia sudah dewasa di dalam Kristus. Tetapi ia tahu bahwa masih ada kekurangan atau kedewasaan dalam dirinya. Oleh karena itu, kita mau belajar jauhi sikap berpuas diri. Supaya apa? Supaya kita bisa maju di dalam pelayanan kita. Amin. Mungkin kita merasa, udahlah, saya kan sudah bermain musik, ya. Saya kan di gereja sudah berkhotbah, saya kan di gereja sudah WL, saya kan di gereja sudah berdoa, saya sudah memberi, saya sudah melakukan banyak hal di gereja. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, jangan berpuas diri dengan apa yang kita lakukan untuk gereja. Amin, Bapak Ibu. Karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya karena anugerah Tuhan, dan Tuhan mau lewat pelayanan kita semakin dewasa, kita mau berkembang lebih lagi di dalam pelayanan ini. Oleh karena itu, sesuai dengan judul pagi ini, ayo maju, jangan berpuas diri, ya, jangan berpuas diri dengan apa yang kita sudah lakukan buat pelayanan kita, buat di gereja kita. Tidak terbatas di gereja, kita harus keluar juga melakukan pelayanan buat Tuhan. Yang kedua, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Firman Tuhan, ya, surat Paulus ini katakan bahwa tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Saya cari maksudnya Paulus ini apa yang di belakang dia, ya. Tiap orang itu memiliki 3 aspek, dulu, sekarang, dan nanti, ya. Dan Paulus mengatakan, ya, bahwa dia punya kehidupan yang ada di belakang dia, ya. Kehidupan masa lalu bisa mempengaruhi kehidupan kita sekarang, amin. Bisa mempengaruhi kehidupan kitanya nanti. Dan Paulus mengatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang ada di belakang Paulus, di situ dikatakan bahwa saya melihat yang dimaksud Paulus di sini adalah dia seorang yang luar biasa. Dia dulu adalah sarjana ilmu agama. Dia seorang teolog yang luar biasa. Dia keturunan orang Farisi yang sangat-sangat dihormati. Dan dia adalah pemimpin di kalangan orang Farisi. Bapak Ibu tahu, orang Farisi itu adalah orang yang sangat menghormati orang-orang yang paham akan hukum Taurat, ya. Apalagi guru-guru mereka yang mengajar hukum Taurat sangat-sangat dihormati. Dan Paulus adalah salah satunya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa dia adalah penganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Dan Paulus katakan di ayat 7. Bisa buka di ayat 7, Dodo? Ayat 7 mengatakan, Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya apa? Yang dimaksud Paulus adalah keuntungan bagi dia pada saat itu, kehebatannya pada saat itu, ya. Dan Paulus dengan tegas mengatakan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan Paulus menuliskan di dalam suratnya, dia menganggap sampah apa yang dia dapatkan dahulu. Kenapa bisa seperti itu? Saya baca di satu buku bacaan tentang Paulus. Di situ dikatakan bahwa Paulus mengatakan epilantanomenos, ya, yang artinya Paulus menjadi lupa dan dia tidak mengingat-ingat masa lalunya, apa yang ada di belakangnya. Karena apa? Itu nantinya akan mempengaruhi pelayanannya di dalam Tuhan, ya. Bahkan dikatakan bahwa apa yang dianggapnya keuntungan adalah kerugian. Kenapa disebut sebagai kerugian? Karena apa yang dianggapnya keuntungan ternyata adalah sampah.
Ya, bagi Paulus keuntungan adalah hidup yang berdasarkan anugerah dan ketaatan kepada Yesus. Ketaatannya kepada Yesus itulah adalah keuntungan. Maka saya katakan bahwa dunia versus Kristus. Bagi dia dunia kerugian dan Kristus adalah keuntungan. Bisa nggak kita seperti itu? Ya nggak bisa lah, kita hidup masih di dunia, nggak usah munafik deh, kita pelayanan, dunia tetap berjalan. Maksud Paulus bukan seperti ini Bapak Ibu ya. Paulus tetap bekerja. Dia seorang pembuat tenda untuk menghidupi kehidupannya. Saya jual lele ya. Kita tetap bekerja. Tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa yang dimaksud Paulus adalah masa lalu tidak membuat dia, tidak mengganggu dia untuk dia bisa melakukan pelayanannya kepada Kristus. Kalau dia merasa hebat, bagaimana Kristus dapat melakukan perkara yang lebih besar lagi? Kalau dulu dia merasa saya ini orang yang perlu dihormati, bagaimana dia bisa menghormati Tuhan? Seseorang yang bisa menghormati Tuhan adalah seseorang yang tidak ingin selalu dihormati. Artinya apa? Dia tidak mencari nama, dia tidak ingin selalu dianggap lebih. Kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengajarkan jemaat Filipi untuk lebih dewasa lagi. Walaupun mereka jemaat sudah melakukan pelayanan yang baik. Saya percaya Bapak Ibu di sini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat-jemaat yang baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan cukup sampai di sini, berpuas diri dengan apa yang kita lakukan. Kita mau maju. Amin Bapak Ibu? Ya, dunia versus Kristus. Bagi Paulus, Kristus lebih bernilai daripada dunia. Haleluya. Suatu waktu ada seorang kaya ya, dia sudah bekerja keras, anak muda ini bekerja secara keras ya. Terus dia tiba-tiba dipanggil Tuhan. Malaikat bilang, ayo kita kembali ke mana? Ke surga. Terus dia bilang, jangan dulu lah malaikat. Kenapa? Karena apa? Dia bilang, saya belum puas menikmati hasil kerja keras saya ya. Uang saya banyak, harta saya banyak, mobil saya yang terbaru belum puas saya nikmati, rumah saya besar. Terus malaikat bilang, tidak, waktumu sudah cukup sampai di sini. Ayo kita pulang. Dia bilang, malaikat boleh nggak saya bawa harta saya, ya supaya saya bisa menikmatinya di sana. Kata malaikat, silahkan bawa. Dan dia mengumpulkan hartanya dan dia bawa ke surga. Dan sampai di surga Bapak Ibu tahu, semuanya terbuat dari emas. Dan dia ternganga-nganga, di sini semuanya terbuat dari emas. Dia pelan-pelan menurunkan bawaannya, dia turunkan perlahan-lahan. Karena apa? Dia melihat semuanya emas. Lalu malaikat berkata, anak muda, tolong jangan buang sampah sembarangan. Artinya apa? Dunia ini itu kita tidak bawa ke sana. Itu hanyalah sampah. Ya, ini hanyalah ilustrasi. Ya. Ilustrasi bagaimana kita harus berfokus kepada Tuhan. Di sana ada banyak, ya, ada banyak sekali. Dunia ini hanya gambaran saja, ya. Oleh karena itu Tuhan mau kita tetap berfokus kepada Tuhan. Ya, caranya fokus bagaimana? Ayat 14 di sini dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hari Jumat kemarin saya lihat, mungkin Bapak Ibu ada yang lihat di TV ya, liputan tentang pelatihan militer di Gunung Salak. Saya lihat, iya ya, sampai sebegitunya militer ini berlatih gitu ya, sangat keras sekali. Dan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba ada serangan musuh. Ada beberapa orang yang lalai, akhirnya apa? Mereka kena hukuman. Hukumannya sangat keras, bahkan harus dibentak-bentak, harus dimarahi. Ada yang harus melepas bajunya. Terus tim Inset ini bilang gini, Bapak, kenapa kok mereka dihukum? Katanya kan mereka sedang makan siang gitu ya. Terus komandannya ini bilang seperti ini, lebih baik mereka bermandikan keringat daripada bermandikan darah.
Tujuannya apa? Saya tidak mau satu prajurit pun hilang. Ya, karena musuh tidak mengenal waktu dan mereka harus siap siaga. Satu hal yang diinginkan komandannya, dia tidak menginginkan prajuritnya gugur atau hilang. Bapak Ibu, pelatihan secara dunia itu luar biasa. Apalagi kita dalam Tuhan, kita digambarkan oleh Paulus, kita ini seperti seorang pelari yang harus fokus ke depan. Ya, harus fokus ke depan, sesuatu hal yang kekal, bukan sesuatu hal yang sementara. Ya. Oleh karena itu, dalam latihan kita juga mau belajar untuk bekerja, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan itu sangat banyak di depan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu Paulus menginginkan di dalam suratnya untuk terus melayani Tuhan, melayani dalam arti yang kita mau di dalam gereja kita, jangkau jiwa-jiwa yang di sekitar kita. Kalau kita, aduh saya nggak fasih untuk memberitakan Injil, saksikan bagaimana Tuhan sudah begitu baik buat kita. Ya. Lihat siapa-siapa yang belum mengenal Tuhan. Yang paling gampang adalah keluarga kita. Kalau belum ke gereja itu kita harus punya kayak planning gitu ya. Ini harus saya bawa gitu ya. Kita doakan, kita katakan, kita saksikan ya. Gak usah langsung, kalau kamu gak mau percaya Yesus, mau masuk neraka, gak perlu seperti itu. Lewat sikap kita, lewat sikap hidup kita ya. Kita punya tujuan ya, kita punya tujuan. Kita mau jangkau papa saya mau jangkau mama saya. Saya percaya di sini tidak ingin keluarganya ada yang tidak diselamatkan, amin. Kalau kita percaya bahwa Kristus adalah keselamatan dalam hidup kita, kita rindu semua orang juga diselamatkan. Ya. Sampai saat ini, siapa yang masih berdoa buat keluarganya supaya diselamatkan? Ya. Kita rindu, amin. Kalau keluarga kita sudah, di sekitar kita sudah, tetangga kita, ya. Saya kalau ada tetangga saya ya, yang kalau cerita tentang sesuatu hal, aduh, ini ibu ini kapan saya punya kesempatan gitu ya, kapan saya punya kesempatan untuk berbicara. Ya kadang saya sama suami, nanti kita tunggu kesempatan gitu. Selalu kami menunggu kesempatan. Nah kalau kesempatan, Tuhan ketika kita fokus pada sesuatu, Tuhan pasti kasih kesempatan. Amin. Suatu saat saya sedang sendiri duduk, ada ibu ngomong ke saya, Bu, saya pengen jadi orang Kristen, gimana caranya? Dia tidak langsung ngomong seperti itu kepada saya, tetapi ada hubungan. Cuman karena saya melihat keluarganya, saya tidak berani membawa ke gereja. Saya dan suami bilang ini, ayo kita didik aja dia, ya, secara firman Tuhan. Akan ada orang-orang yang sangat-sangat rindu mengenal Kristus, kekosongan jiwa mereka. Ya. Mereka kosong, menginginkan sesuatu. Ya. Kemarin kami kunjungan, saya mengajak beberapa ibu untuk berkunjung ke tetangga saya, anaknya sakit tapi sudah sembuh, dan kami berdoa. Ibu ini menangis, ya. Dia merasa saya sudah lama nggak merasakan hal yang seperti ini. Sentuhan-sentuhan yang seperti itu yang kita perlu bagikan kepada orang lain di luar sana. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa mereka, ya, untuk mengenal Kristus. Fokus ya. Ya. Dan puji Tuhan, kita akan terus melakukan kabar baik, bukan hanya pekerjaan hamba-hamba Tuhan, tetapi pekerjaan kita. Tetap maju, tidak peduli sesulit apapun. Kadang-kala kesulitan menjadi penghalang kita maju. Keadaan di sekitar kita membuat kita lemah, kita sama dengan dunia, tetapi kita mau maju. Ya. Kita lihat siapa. Dan saya percaya Tuhan pasti akan tunjukkan siapa yang menjadi pokok doa kita. Ya. Saya mau katakan, hamba Tuhan tidak sesempurna apa yang dipikirkan. Kita tetap sama, kita sedang menuju kepada kedewasaan. Kita mau bekerja bersama-sama. Ya. Dia ajak enggak, maksud saya disuruh enggak. Kita mau sama-sama. Ya. Kalau kita sama-sama, maka kita akan saling mendukung. Ayo, mari maju satu sama lain untuk
Injil kebenaran Tuhan. Amin. Mau? Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman ini. Secara pribadi ketika saya mempersiapkan firman ini, saya merasa diberkati. Tuhan, kadangkala saya menyanyiakan kesempatan untuk saya mengenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar saya, padahal mereka membutuhkan. Firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari bangkit berdiri bersama-sama naikkan pujian salibnya. sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan Tuhan percayakan bagi kami. Pagi hari ini sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini, Tuhan biarlah kiranya Tuhan kuduskan kami. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami kalau
keselamatan diterima oleh kami dalam kehidupan kami. Biarlah kami lakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengingat kembali kematian-Mu, untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kami bersyukur, kami akan mengerjakannya untuk memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan." Mari angkat bersama-sama roti yang Bapak Ibu Saudara terima. Inilah lambang tubuhmu yang diserahkan bagi kami Tuhan, dalam bentuk roti yang akan kami makan bersama-sama. Tuhan, hari ini kami akan makan roti ini untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Tuhan, kami makan roti ini untuk mengingat tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan bersama-sama. Dalam nama Yesus, mari makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari angkat anggur ini bersama-sama. Tuhan, darah-Mu dicurahkan bagi kami, tebus ganti dosa kami, sehingga keselamatan diberikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan meminumnya untuk mengingat kembali darah-Mu yang dicurahkan bagi kami, yang menyucikan hidup kami, mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan minum bersama. Mari minum bersama. Mari naikkan ucapan syukur pada pagi hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di atas kami. Terima kasih Tuhan sudah berkorban. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan. Mari bersyukur, naikkan ucapan syukur-Mu pada pagi hari ini. Katakan terima kasih, haleluya, terima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian. Terima kasih. Mari bersyukur buat pengorbanannya di atas kayu salib. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar melebihi apapun. Berkatilah kami semuanya Tuhan dengan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup yang dipercayakan kami bisa menikmatinya, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup yang diberkati dengan melimpah-limpah ucapan syukur. Kehidupan kami yang menjadi berkat buat sekitar kami, buat keluarga kami. Tuhan, pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan, hamba-Mu berdoa biarlah kiranya Tuhan halaukan sakit dan penyakit. Perlindungan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, pelihara kesehatan mereka sehingga jadi berkat buat kemuliaan. Berkatilah hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak. Tuhan, mereka saling mengasihi, menghormati, menghargai. Kasih-Mu besar dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami Tuhan.
Biarlah kami dimuliakan dengan usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami bisa menghidupi keluarga kami dan memberkati pekerjaan Tuhan, bahkan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Diberkatilah pelayanan kami di tempat ini, Rumah Bejana Kemuliaan. Hamba-hambamu yang melayani kami, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, orang-orang yang ikut mendoakan, mendorong dan mendukung pelayanan kami, Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga hidup mereka akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengerjakan jamuan kudus. Biar hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan pasti akan menyertai kami. Biarlah kiranya belas kasihan-Mu ada atas kami, Tuhan. Mari naikkan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Dan ini jadi ucapan syukur kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Katakan lagi dari awal bersama-sama, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kau alami
damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama